Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengadilan HAM. Apa itu pengadilan HAM? Pengadilan HAM itu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Mengapa kemudian dibentuk peradilan HAM? Karena dalam prakteknya banyak pelanggaran-pelanggaran berat, baik yang dilakukan oleh penguasa, militer lebih-lebih, itu yang kemudian tidak bisa diselesaikan melalui peradilan umum, sehingga kemudian perlu dibentuk peradilan HAM untuk menyelesaikan, memeriksa, memutus perkara-perkara tersebut. Pengadilan HAM juga berwenang memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah NKRI, atau kalau kemudian secara internasional di luar batas wilayah-wilayah negara tersebut. Sebagai contoh, ketika terjadi aksi genosida di Yugoslavia, ketika terjadi pembantaian massal oleh Slobodan Milosevic terkait ketika pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara bagian, ada Kroasia, ada Bosnia, ada Herzegovina, ada Montenegro dan sebagainya. Kemudian banyak masyarakat Bosnia yang kemudian menjadi korban pelanggaran HAM. Maka kemudian ini oleh negara-negara demokrasi, khususnya Amerika, Slobodan Milosevic akhirnya ditangkap dan kemudian diajukan di peradilan HAM yang ada di Den Haag, Belanda. Berikutnya adalah pengadilan HAM khusus terhadap pelanggaran HAM berat, seperti ketika kasus Kamboja. Di situ terjadi juga pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh penguasa Kamboja waktu itu terhadap rakyat-rakyat Kamboja, atau kemudian seperti ketika integrasi keluarnya Timur Leste dari Indonesia. Maka banyak hal terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat di dunia, namun hanya sedikit memang dalam faktanya yang bisa diajukan ke Mahkamah Peradilan HAM. Berikutnya adalah tentang kedudukan pengadilan HAM itu berada di lingkungan peradilan umum. Ini kedudukannya. Dasar hukum untuk peradilan HAM di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 27, 28 hingga 29. Ini adalah pasal-pasal yang menyangkut pemberian hak asasi manusia. Berikutnya adalah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini didirikan saat awal-awal reformasi. Waktu itu saya masih ingat, bahkan Presiden Abdurrahman Wahid sampai menunjuk Menteri khusus HAM yaitu Abdullah Hassad yang dari Aceh untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, seperti kerusuhan Mei, kemudian Talang Sari dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Ini adalah yang menjadi dasar hukum munculnya pengadilan HAM di Indonesia. Beberapa contoh pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia: kasus Talang Sari di Lampung Timur, kemudian kasus Mei 98 yang sampai sekarang itu belum tertangkap atau kemudian diadili siapa sejatinya yang menjadi otak dari kerusuhan Mei 98 yang menelan banyak nyawa itu. Kemudian kasus pembunuhan Marsina, kasus Petrus di era-era Orde Baru, kemudian kasus Munir yang justru kemudian yang menjadi tumbal adalah pilotnya. Kemudian yang sampai sekarang menjadi debatable di masyarakat Indonesia adalah kasus G30S PKI. Banyak hal, contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia ini yang masih tidak bisa diselesaikan, sehingga kemudian mengorbankan
pejabat-pejabat yang tidak mempunyai kewenangan atau aktor-aktor kecil sebagai bentuk bahwasanya pelanggaran HAM ini sudah diadili. Sehingga kemudian dalam prakteknya saya bisa mengatakan pengadilan HAM itu banyak dipengaruhi oleh politik hukum yang berlaku di negara tersebut. Apabila kemudian negara itu adalah responsif terhadap pelanggaran responsif terhadap penindakan terhadap pelanggaran HAM, maka politik hukum yang berlaku dalam negara tersebut adalah demokratis. Namun apabila negara tersebut tidak responsif, bahkan kemudian menolak atau kemudian mengabaikan, maka negara tersebut sedang dikuasai oleh politik hukum yang ortodok, di mana kemudian seringkali hal ini dipengaruhi sedikit banyak pelanggaran HAM baik di dunia internasional atau lebih-lebih di Indonesia itu banyak melibatkan militer dan polisi. Ini fakta. Namun banyak juga dari aktor-aktor pelanggaran HAM ini yang kemudian aktor utama maksud saya yang tidak bisa dieksekusi atau dimajukan ke pengadilan HAM baik nasional maupun internasional akibat adanya intervensi dari negara atau intervensi dari kekuasaan yang tidak bisa dijamah bahkan oleh negara sekalipun. Hal ini yang kemudian sejatinya saya katakan peradilan HAM ini adalah peradilan yang tidak jelas, dalam artian dia itu kadang tajam kalau kemudian menyangkut aktor-aktor kecil, tapi dia akan menjadi tumpul apabila menyangkut aktor-aktor yang kuat. Itu pengadilan HAM dimanapun saja seperti itu. Sebagai contoh lagi, ketika kita melihat kasus Perang Teluk, banyak terjadi pelanggaran HAM di situ. Tapi mengapa kemudian George Bush sebagai aktor utama penyerangan Irak yang kemudian dituduh adanya senjata nuklir, bahkan sampai kemudian Saddam Hussein ini dikorbankan untuk menyelesaikan perang Teluk itu, sampai sekarang tidak ada yang menyeret George Bush ke pengadilan HAM, padahal banyak korban baik itu rakyat sipil, militer ataupun kemudian rakyat-rakyat dari negara tetangga yang kemudian menjadi korban dari peluru nyasar, ranjau dan lain sebagainya, yang tidak bisa kemudian mau menuntut kehilangan hak-haknya terhadap perang Teluk itu. Berikutnya juga ketika kasus Libya, Muammar Gaddafi yang kemudian dituduh oleh Amerika, sampai Muammar Gaddafi itu dieksekusi oleh Amerika, belum juga ditemukan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Amerika terhadap Libya. Bahkan aktor utama Presiden Amerika sendiri tidak ditangkap, tidak diajukan kepada mahkamah HAM di Den Haag. Maka kemudian sejatinya pengadilan HAM itu juga tergantung siapa negara yang berkuasa dalam menegakkannya. Maka efektivitas pengadilan HAM itu pertama tergantung juga pada struktur, aparaturnya, siapa, bagaimana itu. Kemudian berikutnya adalah pada strukturnya, undang-undangnya, pasal-pasalnya bagaimana, apakah pasal karet atau kemudian hanya menyentuh masyarakat bawah. Dan yang terakhir adalah pada kultur budaya masyarakatnya bagaimana, apakah masyarakat banyak yang masih melanggar HAM, karena tidak mungkin juga kemudian semua masyarakat yang melanggar HAM itu akan kemudian diadili, akan penuh penjara apabila kemudian masyarakat-masyarakat yang melanggar HAM semua itu diadili. Jadi itulah pengadilan HAM, dinamika pengadilan HAM tidak hanya di Indonesia, bahkan di internasional pun belum bisa menyentuh aktor-aktor utama pelanggaran HAM. Sampai sekarang juga kasus pelanggaran HAM Myanmar tidak bisa, karena di situ ada backup
Myanmar itu di backup Cina, sedangkan Aung San Suu Kyi di backup oleh Amerika. Itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan yang menyebabkan pengadilan HAM ini bisa efektif atau tidak, tergantung kepada hal-hal tersebut. Ini mungkin itu sekelumit yang bisa saya sampaikan terkait pengadilan HAM. Banyak buku-buku yang bisa dibaca oleh adik-adik terkait pengadilan HAM, khususnya buku-buku tentang hak asasi manusia. Memang sejauh ini pengadilan HAM di Indonesia juga masih banyak yang tidak menyentuh aktor-aktor utama, bahkan peristiwa Talang Sari pun tidak menyentuh aktor utamanya siapa aktor intelektual penggerak peristiwa Talang Sari, atau kemudian kasus Mei Kelabu Jakarta juga tidak bisa menangkap aktor utamanya dan lain sebagainya, karena semua itu terbentur juga oleh kekuatan militer, kekuatan finansial, kekuatan kekuasaan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.